Halo sahabat YouTube, jumpa lagi dengan saya Christina di sini dalam channel Sayang Keluarga J3. Oke, video kali ini saya mau sharing, saya mau bercerita berbagi pengalaman tentang culture shock pertama kali saya merantau dan bekerja di Malaysia, ya kan? Yaitu tahun 2000. Ya, pertama kali saya datang ke Malaysia itu tahun 2000 dan saya kerja kilang di Kilang Priak di Melaka. Oke, yang pertama adalah bahasa. Walaupun kalau kita tahu ya kan, Malaysia dengan Indonesia ini serumpun ya, banyak perkataannya itu yang sama. Tapi ada sebagian perkataan yang sama tetapi maknanya berbeda di Malaysia ya kan. Oke, yang pertama itu perkataan kata tandas ya kan. Tandas itu juga ada bahasa Indonesianya kan, tandas kan. Tapi tandas itu di sini artinya adalah toilet. Nah, toilet itu dia. Yang saya rasa bingung juga, keliru saya waktu itu. Nah, jadi saya mau ke toilet, cari-cari yang tulisannya toilet. Kadang-kadang di sini itu nggak ditulis toilet ya, tapi ditulis tandas. Nah, cari-cari nggak ada tulisannya toilet, nggak ada WC, selalu toilet mana toilet. Rupanya tandas itu sudah saya lalui dari tadi. Tandas itu adalah toilet, ya kan? Toilet. Tapi saya rasa tandas itu ada juga perkataan Indonesianya kan, bahasa Indonesia juga kan tandas ya. Tapi maknanya bukan toilet kan. Nah, jadi di sini itu tandas itu adalah toilet. Nah, itu terus apa ya? Di sini itu banyak perkataan yang dibacanya itu bahasa Inggris gitu. Nah, macam minuman 100 plus itu. Nah, jadi saya waktu pertama-tama, maklum kita masa sekolah tamatan tahun-tahun 1998 waktu itu, ataupun yang tamatan tahun 90-an itu pasti bahasa Inggris kita memang masih kurang lah kan, kurang sekali lah. Jadi sampai di sini Malaysia ini banyak sekali perkataan-perkataan yang menggunakan bahasa Inggris seperti yang itu tadi. Saya pikir 100 plus ya kan, mau beli 100 plus itu kita bingung, jadi kita harus tunjuk. Kadang-kadang saya lupa, benar-benar lupa. Nah, jadi mau beli 100 plus itu bingung mau ngomong 100 plus. Nah ya, jujur aja gitu kan, walaupun kita udah SMA dulu, kalau untuk ejaan ABC ataupun 1 sampai 100 memang masih buta kan, karena kita sudah lama di sini, makanya kita udah senang, sudah hafal lah kan tentang ABC, tentang hitungan 1 sampai 100 gitu. Kalau dulu kurang lah. Jadi untuk 100 itu kan 100 gitu. Jadi bingung itu saya ingat sampai sekarang. Kalau saya mau beli 100 plus itu kadang-kadang saya ingat dulu apa ya namanya 100 plus. Kalau dilihat kan dari timnya itu, kalau kita di Indonesia pasti bacanya senang aja 100 plus, betul nggak? 100 plus ya kan, 100 plus. Tapi di sini dibilang 100 plus, itu yang kedua ya perkataannya. Nah itu oke. Yang tadi tentang bahasa. Oke, yang kedua waktu di jalan, tentang ini ya, kami dijemput bus, terus kami dari Port Klang, waktu itu kan karena naik ferry Port Klang ke Melaka, kan makan waktu dalam berapa 3 jam gitulah kan. Jadi dalam perjalanan itu saya lihat kok jalannya sunyi gitu kan, lain ya seperti kita jalan-jalan raya. Walaupun di Indonesia itu jalannya besar, sudah jalan besar, tapi bising gitu kan. Nah, jadi kalau di sini di jalan-jalan itu nggak ada suara, nggak ada yang tet, nggak ada yang horn, nggak ada yang klakson gitu. Nah, itu saya heran di sini. Wow, jalannya juga besar-besar, jalannya besar, kok jarak dari satu kereta ke mobil ke depan dengan belakang itu betul-betul berjarak gitu, dalam 2 meter gitu kan. Itu yang saya lihat, wah luar biasa nih di Malaysia gitu.
Itu yang kedua tentang jalan raya ya. Yang ketiga tentang budaya antri. Wow, benar-benar yang saya nampak, saya benar-benar shock lah dengan keadaan antri, budaya antri di Malaysia nih. Kalau di mana-mana tempat kita kurang kan antri, kurang sekali lah antri. Tapi sampai aja di sini kami dibawa ke kilang kan, besoknya itu udah sampai di kilang. Nah di situ kita baru belajar tentang budaya antri. Kadang-kadang kita nggak ingat, kita mau naik bus, kita main masuk aja, kita nggak tahu kanan kiri kita nggak tahu, kadang-kadang nggak tahu itu kenapa orang bersusun-susun ke belakang kan, kita main masuk aja. Ternyata di sini memang sudah menjadi budaya gitu ya. Jadi kalau kita mau sesuatu yang di depan itu kan, kita langsung tahu aja untuk ambil posisi kita untuk ngantri ya kan. Nah iya benar ya. Nah jadi itu yang saya lihat, budaya antri itu yang jadi pelajaran lah, jadi belajar. Jadi waktu kita kalau sudah kembali ke Indonesia pun itu sudah secara otomatis tertanam dalam gaya hidup kita ya, budaya antri itu. Tentang yang saya bilang tadi lah di kilang itu, kalau kita benar-benar buta tentang bahasa Inggris memang agak-agak berat untuk kita belajar, apalagi kalau kilang elektronik ya kan. Memang lah, karena apa, untuk eja segala ABC di sini tuh kan, kalau kita kan ABC ya kan, ABC sampai Z. Kalau di sini ABC English. Nah jadi untuk nama kita itu memang kalau saya sangat ingat sekali waktu itu kan, saya kena hafal betul itu untuk nama saya, untuk eja Inggrisnya itu memang harus dihafal, walaupun awal-awal memang nggak hafal. Selama di Indonesia kita nggak bisa itu ngejakan ke bahasa Inggris nama kita. Sampai di sini ya, nah karena apa, setiap ada apa-apa ditanya nama, nah kita kena eja dalam bahasa Inggris. Seperti saya Christina, Christina gitu kan. Jadi bahasa Inggris di sini memang harus banyak belajar untuk ABC. ABC itu penting untuk kita tahu lah. Kalau kita dulu memang zaman sekolah saya memang kurang sekali lah. Walaupun kita tahu ABCD, tapi karena kita jarang untuk menggunakannya, jadi cepat lupa gitu, susah untuk mempraktekannya. Jadi di sini ya harus begitu, karena kalau kita bilang ABC memang orang nggak tahu di sini, ya kan. Terus selanjutnya yang keempat ya, atau kelima, oke. Tentang makanan di sini. Jadi pagi-pagi itu kan di kantin tuh ada jual roti canai, ada nasi lemak gitu. Jadi yang paling saya rasa aneh ya kan, makanan di sini tentang makanan kari. Padahal kita, kalau saya di Indonesia kan, di Medan gitu, untuk kari itu memang enak sekali kari Indonesia. Sampai di sini kita makan kari, rasanya ya sejujurnya memang jujur, kalau untuk makanan kari waktu itu memang saya tak boleh masuk lah kan. Tapi sekarang karena sudah lama tinggal di Malaysia, sudah biasa karena makanan kari itu juga sudah menjadi makanan yang selalu dijumpai lah di kedai-kedai kan. Jadi mau nggak mau kita jadi udah biasa dengan kari di sini. Jadi sekarang pun udah suka kari, Tapi kalau dulu memang itu ditolak yang namanya kari. Makan roti canai pakai kari memang tak boleh, saya tak boleh. Terus nasi lemak, saya pikir nasi lemak kan seperti di Indonesia itu kan enak kan, dia pakai daun salam, gurih kan, nasi gurih seperti kita kalau dibilang tuh nasi gurih kan, memang enak lah kita rasa. Tapi sampai di sini namanya nasi lemak dengan sambal yang manis, telur, kacang sama telur separuh, kacang sama ikan teri digoreng. Saya rasa lain lah. Kalau kita kan biasa namanya nasi gurih, ada tempenya,
ada sambal tempe gitu kan, ada mihun gorengnya gitu kan, enak gitu. Tapi nasi lemak di sini memang sampai sekarang pun saya memang kurang. Nah itu soal makanan memang pertama-tama harus beradaptasi makanan di Malaysia, karena satu, sambal yang saya rasa berbeda itu tentang sambal ya kan. Sambalnya di sini manis, saya nggak tahu kenapa, karena kalau kita di Indonesia namanya ada sambal pasti pedas ya kan. Terus tentang kari itu, sama makanan-makanan yang banyak lagi, makanan yang baru kita rasa itu belum tentu kita bisa suka. Itu dia. Oke. Jadi itu aja pengalaman saya pertama kali saya ada di Malaysia untuk budaya, untuk bahasa, makanannya dan budayanya di sini. Oke, jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.